Guys, ternyata sore yang sepanas ini ya. Wadaw. Huhuhu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel aku, Hanif Omar Iksan. Ya, pada kesempatan kali ini aku akan kembali mengajak teman-teman menaiki bus kota lagi ya, yaitu bus Metro Jabar Trans Koridor 1 ya. Dengan rute dari Terminal Lewi Panjang sampai dengan Soreang ya. Beberapa bulan yang lalu aku sudah pernah naik bus Metro Jabar Trans Koridor 1 ya, dari Terminal Lewi Panjang sampai dengan Soreang ya, yang pada waktu itu beroperasi perdana ya pada tanggal 1 Mei 2025 lalu ya. Nah, aku itu coba di tanggal 2 Mei 2025 ya. Nah, sekarang aku akan kembali untuk menjajal kembali bus Metro Jabar Trans Koridor 1 ya, dengan rute yang sama dari Terminal Lewi Panjang sampai dengan Soreang ya. Jadi seperti apa kondisinya sekarang ya, setelah beberapa bulan aku waktu itu pernah naikin ya. Nah, aku mau tahu seperti apa kondisinya sekarang ya. Jadi ikutin terus ya teman-teman videonya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Hanif Omar Iksan agar tidak tertinggal dengan video-video terbaru dari channel Hanif Omar Iksan. Tonton terus videonya, jangan di skip. Oke, aku sekarang sudah berada di Terminal Lewi Panjang ya. Nah, di belakang aku ini adalah kumpulan bus-bus akap ya, yang akan diberangkatkan menuju arah barat ya, seperti ke arah Jabodetabek dan Merak ya. Ya, seperti bus Prima Jasa, Arimbi, tadi ada Laju Prima ya, terus ada Asli Prima ya, kalau tidak salah. Oke, sekarang kita akan menuju shelternya bus Metro Jabar Trans berada ya, yaitu berada di ujung sebelah kiri ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu, udah sering tonton channel aku, itu tidak asing ya dengan posisi shelternya bus Metro Jabar Trans ya. Mulai naik tadi koridor 1, 4, lalu 6 ya, yang ke Majalaya. Oke, ikutin terus. Nah, aku sekarang sudah berada di shelternya bus Metro Jabar Trans di Terminal Lewi Panjang. Di depan kita terparkir satu bus Metro Jabar Trans Koridor 1 dan juga terparkir bus Metro Jabar Trans Koridor 6 yang kita pernah naikin ya pada waktu itu, dengan rute dari Terminal Lewi Panjang sampai dengan Majalaya. Lalu di sebelah kiri kita ini juga terparkir satu unit bus Metro Jabar Trans Koridor 4 dengan rute dari Terminal Lewi Panjang sampai dengan Dipati Ukur. Jadi dari ketiga bus tersebut aku sudah pernah mencobanya semua ya, dari koridor 1, 4 hingga koridor 6 ya terakhir.
Jadi bagi yang belum tonton, silakan ditonton videonya setelah menonton video ini. Satu unit bus Metro Jabartrans Koridor 4 diberangkatkan dari Terminal Lewi Panjang ya. Tidak lama tadi kita video ya. Dan ini juga datang bus Eka ya, dengan memakai sasis Hino RM280. Ini dengan rute menuju Semarang ya. Insya Allah kalau ada rezeki kita coba naik ya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam busnya. Bus Metro Jabartrans Koridor 1 dengan rute dari Terminal Lewi Panjang sampai dengan Soreang. Sebelumnya kita tap terlebih dahulu ya dengan kartu uang elektronik ya. Atau bisa scan kris dengan handphone kalian. Kita coba duduk di bagian paling belakang ya. Biasanya kursi yang paling belakang ini selalu menjadi incaran para penumpang ya. Karena kalau duduk di paling belakang sini, itu searah laju dengan arah laju bus. Oke, mumpung sepi, ini kita bahas aja ya fasilitas yang ada di bus Metro Jabartrans Koridor 1 ya. Dan di depan kita ini terdapat 4 buah kursi berwarna merah ya, yaitu kursi prioritas ya. Lalu di depan sana juga kita dapat menemukan tempat sampah ya, yang terletak di area samping pintu turun. Dan di sebelah kanan terdapat 10 buah tempat duduk ya. Jadi total 10 di kanan dan 5 di kiri. Dan ini untuk bagian paling belakangnya, yang berhadapan dengan searah laju bus. Dengan total 4 buah tempat duduk ya. Dan di belakang juga kita menemukan tempat sampah ya, sama seperti di depan ya. Jadi kita menemukan total 2 tempat sampah di depan dan 1 di belakang ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk membuang sampah sembarangan. Lalu kita juga menemukan alat pemadam api ringan ya atau APAR yang digunakan ketika dalam kondisi darurat ya atau emergency. Dan di depan kita menemukan 1 buah kamera CCTV ya yang akan selalu mengawasi pergerakan dan aktivitas penumpang maupun driver. Lalu di tengahnya terdapat running text ya yang berfungsi untuk memberikan informasi halte pemberhentian. Dan di atasnya kita menemukan jam digital ya. Dan di tengahnya juga tertempel nomor lambung bus ya, yaitu MJTK113. Lalu di bagian area driver kita menemukan 3 buah lover AC. Kalau di koridor lain itu lover AC-nya masing-masing ada ya di area penumpang. Ini hanya di bagian area driver saja. Nah, di bagian belakang juga terdapat kamera CCTV ya. Jadi di depan dan di belakang terdapat kamera CCTV ya. Jadi dipastikan di dalam bus Metro Jabartrans ini keamanan akan selalu terjaga. Dan di sudut jendela kita menemukan peta rute bus Metro Jabartrans Koridor 1 ya, yang start dari Terminal Lewi Panjang sampai dengan Soreang ya. Alangkah baik teman-teman bisa membaca peta rute bus Metro Jabartrans ini. Jam 11:42 bus Metro Jabartrans Koridor 1 diberangkatkan dari Terminal Lewi Panjang. Untuk estimasi waktu tempuh perjalanan dari Terminal Lewi Panjang sampai dengan Soreang memakan waktu hingga kurang lebih 1 jam perjalanan ya.
tergantung situasi dan kondisi lalu lintas di jalan. Karena bus Metro Jabar Trans Koridor 1 ini melewati Jalan Tol Soroja, jadi biasanya jauh lebih cepat ya dari estimasi atau perkiraan. Biasanya kalau kita keluar dari Terminal Lewi Panjang ini suka terjadi kemacetan ya, karena ya banyak bus-bus yang keluar. Dan nantinya bus ini akan berbelok ke arah kanan ya. Kalau ke kiri itu kita mengarah ke Jalan Raya Soekarno-Hatta ya. Akhirnya kita keluar juga dari Terminal Lewi Panjang. Setelah kita tadi berjibaku dengan kemacetan ya. Nah, ini ada bus MGI ya dari Lewi Panjang sampai dengan Depok Margonda. Waduh, itu truk asap knalpotnya ngebul banget. Buset dah. Ngomong-ngomong, dan yang paling aku suka ya dari sasis Hino FB130 ini, suara raungan mesinnya itu khas banget ya. Dan kita berbelok ke arah kiri memasuki jalan peta ya. Kalau koridor 4 dan koridor 6 itu berbelok ke arah kanan. Pemberhentian pertama kita adalah halte Hotel Grand Pasundan. Dan di halte Hotel Grand Pasundan ini kita akan menaikkan penumpang ya. Pemberhentian berikutnya, halte Tomitomo Kencana. Periksa kembali barang bawaan Anda. Pulangkan. Terima kasih. Penumpang yang terhormat, untuk menjaga kebersihan dan nyaman, mohon untuk tidak makan, minum maupun merokok selama perjalanan. Mari kita jaga bersama kenyamanan Metro Jabar Trans. Terima kasih. Barang bawaan Anda dan hati-hati pulangkan. Terima kasih. Pemberhentian selanjutnya adalah halte Mall Festival Citylink ya. Jadi bagi teman-teman yang akan menuju Mall Festival Citylink bisa menggunakan bus Metro Jabar Trans Koridor 1 dari Terminal Lewi Panjang. Nah, kita tiba di halte Mall Festival Citylink. Dan tidak ada penumpang yang naik.
sekarang kita memasuki gerbang tol Pasir Koja. Jadi ada yang menanyakan ke aku, Mas, kalau ini busnya lewat tol atau tidak? Jawabannya iya, langsung lewat tol lah. Jadi ini tidak melewati Jalan Raya Kopo ya. Jadi mungkin ada beberapa masukan ke pihak Metro Jabartrans untuk menyediakan koridor dengan rute yang sama tetapi lewat jalur reguler ya, atau jalur biasa gitu. Tidak melewati tol. Yang dimananya nanti akan melewati Jalan Raya Kopo Cirangrang, Sayati, Ketapang ya. Itu yang diharapkan. Semoga pihak Metro Jabartrans bisa melakukan evaluasi kembali dan mencoba untuk mengadakan rute dan koridor ya, dengan rute yang sama tetapi melewati jalur biasa ya, Jalan Raya Kopo. Dan sekarang kita memasuki area Tol Soroja ya. Dan Tol Soroja ini sebagai jalur alternatif menuju Soreang ya. Makanya tarif Tol Soroja ini dibilang cukup mahal ya. Ya karena Tol Soroja ini itu untuk memangkas waktu lebih cepat ya, dibandingkan lewat jalur biasa ya, melewati Kopo ya, yang harus melewati kemacetan. Dan Tol Soroja ini sendiri dikelola oleh pihak swasta ya, yaitu PT Citra Marga Lintas Jabar ya. Jadi bukan dikelola oleh BUMN seperti Jasa Marga. Dan Tol Soroja ini volume kendaraannya tidak terlalu banyak ya. Karena Tol Soroja ini sebenarnya difungsikan untuk memangkas waktu ya, atau shortcut lah istilahnya. Yang dimana kalau kita melewati jalur biasa itu bisa memakan hingga waktu berjam-jam. Maka dibangunlah Tol Soroja sebagai alternatifnya.
Tidak nyampe 1 jam, kita sudah sampai di gerbang tol Soreang yang menjadi ujung akhir dari tol Soroja. Dan untuk tarif tol Soroja ini sebesar Rp8.500 ya. Jadi kalau kita totalkan 8,5 ditambah 8,5, jadi total sudah Rp17.000 ya. Itu untuk golongan 1 kendaraan bus. Setelah ini kita akan lurus menuju Jalan Raya Soreang Pasir Koja ya, yang dimana nantinya kita akan melewati halte Hotel Pengendapan Soreang ya. Jadi uniknya di rute koridor 1 ini itu kita akan memutar terlebih dahulu ya, mengelilingi kota Soreang. Nah, uniknya rute bus Metro Jabartrans Koridor 1 ini kita memutar terlebih dahulu ya, sebelum kita tiba di halte terakhirnya, yaitu di Pengendapan Hotel Soreang. Jadi kalau kita gambarkan seperti yang ada di peta aplikasi Mitra Darat, itu kita akan mengelilingi kota Soreang. Dan nanti kita akan berbelok ke arah kiri memasuki Jalan Raya Soreang Banjaran. Lalu kita berbelok ke kiri lagi, itu memasuki Jalan Raya Gading Tutuka ya. Yang di seberangnya itu ada Jogja Soreang, lalu ada Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar-Dinata ya. Lalu kita berbelok ke arah kiri lagi dan kembali memasuki Jalan Raya Soreang dan berakhirlah di halte Pengendapan Hotel Soreang. Halte Mal Pelayanan Publik. Periksa kembali barang bawaan Anda. Halte Plaza Terbaru. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Ingin mengetahui titik pemberhentian dan posisi bus Metro Jabartrans? Download aplikasi Mitra Darat. Tersedia di Google Play Store dan Apple App Store.
Kalian berikutnya. Dan sekarang di dalam bus ini hanya tersisa aku aja ya. Karena tadi banyak penumpang yang turunnya di halte Hotel Soreang, di halte Pasar Ikan Modern, dan halte Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Dinata. Nah, ini ada bus Rosalia Indah yang sedang menaikkan penumpang di kantor perwakilannya di Soreang. Jadi bagi teman-teman yang berdomisili Soreang atau sekitarnya, bisa naik bus Rosalia Indah dari kantor perwakilannya di daerah Soreang ini. Nah, kita tiba di halte tujuan akhirnya, yaitu halte Geodipa Energi ya. Yang sebenarnya halte terakhirnya adalah halte Hotel Pengendapan Soreang. Jadi kalau teman-teman naiknya dari sini, jadi tetap aja ya harus turun lagi di halte Hotel Pengendapan Soreang, lalu berpindah ke bus lain ya, dengan tujuan ke Terminal Lewi Panjang. Alhamdulillah jam 12:15 kita finish di Pengendapan Hotel Soreang. Bus akan berputar balik dan mengantri di belakang ya, untuk menunggu jadwal keberangkatan selanjutnya. Nah, ini ada bus Rosalia Indah ya yang tadi kita jumpai saat masih di dalam bus. Nah, ini rutenya ke Solo ke Blitar ya. Kapan-kapan kalau ada kesempatan, insya Allah kita coba naik bus ini. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti videoku dari awal hingga akhir bersama dengan bus Metro Jabar Trans Koridor 1 dari Terminal Lewi Panjang sampai dengan Soreang. Semoga video trip ini menjadi bermanfaat dan menjadikan rekomendasi teman-teman apabila teman-teman yang akan bepergian menuju Soreang dengan bus Metro Jabar Trans Koridor 1. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.